TikTok Shop akan segera dilarang di Indonesia. Mungkin beberapa hari ini teman-teman semua udah pada nonton berita ya. Dari Kementerian UMKM ada wacana untuk menyetop aktivitas dari TikTok Shop. Ini pendapat saya pribadi ya teman-teman ya. Era sekarang, di era digitalisasi sekarang, agak susah dibendung sih untuk pemasaran penjualan melalui online. Ya, sebetulnya dari pemerintah harusnya mencoba mencari solusi. Karena menurut pandangan saya pribadi nih teman-teman ya, dengan menghentikan aktivitas TikTok Shop itu bukan solusi. Ini pendapat saya pribadi. Solusinya adalah dari Kementerian UMKM mau membentuk tim, ya, membentuk tim untuk menjangkau dan mempertemukan antara pedagang konvensional dengan influencer-influencer, sehingga terjadi sinergi di sini, terjadi kolaborasi. Mungkin selama ini pedagang-pedagang konvensional di pasar-pasar tradisional atau di mal-mal ya sudah mencoba berbagai macam cara untuk memasarkan sendiri melalui online. Tapi karena mereka belum punya popularitas, belum punya pengikut, sehingga sepi penonton, nggak ada yang nonton. Nah, di Indonesia ini banyak banget influencer-influencer, ya, public figure yang sudah punya banyak pengikut dan setiap kali mereka live banyak penontonnya, ya. Nggak jarang kan teman-teman lihat saat ini fenomena orang joget-joget penontonnya sampai 3.000, 2.000, ya. Nggak jualan apa-apa, cuman jual kekonyolan kalau saya bilang, ya. Dan itu banyak penontonnya dan mereka dapat gift, ya. Kalau saya bilang nih teman-teman untuk influencer daripada lu ngarepin gift-giftan, gue udah pernah ngalamin masa itulah. Dulu saya pernah live dapat singa lah, dapat TikTok Universe lah. Lama-lama orang bosen lah ngasih lu gift, terus lama-lama orang bosen. Gift sendiri harganya mahal. Kenapa Anda nggak mulai berpikir membentuk usaha, belajar bisnis, belajar menjual gitu. Dengan cara, kalaupun sekarang kamu nggak punya modal, kamu bisa berkolaborasi, bersinergi dengan toko-toko offline, dengan pedagang-pedagang offline. Kamu datengin deh, ya, mall-mall, datengin deh pasar-pasar, jemput bola. Ini pesan saya untuk semua influencer di Indonesia, gitu loh. Ya, saya pribadi, boleh teman-teman cek di beranda TikTok saya, beberapa kali saya sudah menjemput bola untuk datang mempromosikan, yuk belanja di mall langsung, yuk belanja ke pasar tradisional langsung. Tapi kan Jonel Beb cuma ada satu, meskipun saya punya pengikut 6,1 juta, ya, butuh support dari teman-teman influencer semuanya, ya. Karena memang menurut pandangan saya nih Pak Menteri, ya, melarang TikTok Shop itu bukan solusi yang bijak, Pak. Sinergikan, ya, kolaborasikan antara pedagang-pedagang tradisional dan influencer-influencer. Pertemukan, Pak. Bapak bentuk tim. Ini bukan saya ngajarin ya, Pak. Ini usulan dari saya, Pak. Mohon maaf, Pak. Nanti sistemnya bagi hasil kah atau komisi kah gitu. Duitnya lebih gede teman-teman influencer. Percaya sama saya. Karena kita negara dengan bonus demografi, dengan jumlah penduduknya yang sangat banyak, ya. Jadi ini butuh solid, kita butuh kompak, kita butuh saling support. Teman-teman influencer, public figure, yuk kita dapat anugerah nih dari Tuhan, sehingga kita bisa punya popularitas, ya. Jangan egois untuk memperkaya diri kita sendiri aja. Coba kita tengok saudara-saudara kita UMKM yang hari ini mereka berjualan, mereka nungguin pelanggan, digerus dengan aktivitas penjualan melalui online. Yuk kita rangkul mereka, kita jemput bola, kita datengin toko-toko, kita tawarin, Pak, Bu, mau nggak saya bantu jualin dagangan Bapak Ibu melalui TikTok saya, melalui live TikTok saya. Saya punya pengikut segini. Nanti sistemnya bagi hasil saja, Pak. Misalkan ketika baju itu harga 100.000, si penjualnya nanti dapat komisi 10% misalkan.
Contoh seperti itu, ya. Jadi ini juga men-trigger dan mengajari influencer-influencer ini, ya, ketika punya popularitas, mereka punya mindset mulai belajar berbisnis. Satu-satunya cara yang bisa kamu tempuh ketika kamu punya popularitas adalah mulai merambah ke bisnis, merambah ke buka usaha. Saya pribadi, perusahaan saya kan di bidang legalitas usaha, penerbitan legalitas usaha. Saya siap support untuk UMKM-UMKM yang pengen melek legalitas, pengen ngerti pentingnya punya legalitas usaha. Saya siap untuk menjadi narasumber, untuk memberikan pandangan, memberikan sharing kepada teman-teman. Partner bisnis saya, pengacara pajak, dosen 10 tahun di UKI, Untar, Trisakti, IPWI, Perbanas, ya, udah 10 tahun lebih. Pak Sabar, L. Tobing, SEMMAK, CA, CTL, CTAP, BKP. Beliau pun bisa memberikan edukasi tentang perpajakan, tentang memanage keuangan, ya, tentang mengelola bisnis, ya. Jadi menurut saya itu Pak Menteri, saya siap Pak, John LBF siap, andai kata bisa diundang untuk diajak sharing, diajak tukar pikiran, ya, biar bagaimanapun saya juga anak bangsa, warga negara Indonesia, ya. Tujuan saya memberikan pendapat saya ini adalah positif, jadi bukan solusinya hanya menghentikan, tapi kita coba cari solusi yang lebih bisa membuat everybody happy, ya. Faktanya memang berjualan melalui online saat ini itu diminati oleh masyarakat Indonesia. Kita pemerintah, kita punya kuasa untuk mengendalikan itu, Pak. Bapak tinggal panggil dari pihak TikTok Indonesia untuk diajak ngobrol, dicarikan solusi. Jadi untuk pengiriman-pengiriman pun juga kita punya perusahaan anak bangsa, ya, jasa-jasa pengiriman itu dikolaborasikan, Pak. Jadi semuanya serba kolaborasi lah pokoknya lah. Sinergi dan kolaborasi. Jadi TikTok, kamu boleh tetap beroperasi, tapi untuk pengiriman nggak boleh kamu ambil sendiri semuanya. Kamu harus bagi nih ke perusahaan-perusahaan pengiriman dari swasta anak bangsa Indonesia. Nih si A, si B, si C, si D gitu. Sehingga tidak perlu menghentikan TikTok Shop, ya, tapi kita bisa buat everybody happy. Ya, ini bukan waktunya egois-egoisan. Ini bukan waktunya selfish, ya, saling acuh tak acuh, nggak peduli. Ya udah bodo amat, lu mau harga segini, nggak mau ya udah, nggak boleh seperti itu. Kalau itu judulnya untuk mensupport UMKM, mensupport saudara kita sendiri supaya bisa tetap survive dan menafkahi keluarganya, mempekerjakan karyawan-karyawan, ayo influencer-influencer kita support, ya. Nggak usah pakai biaya endorse, ya. Toh juga kamu untuk mendapatkan akun itu kan juga anugerah dari Tuhan, gratis, ya. Kan bisa dengan cara kolaborasi, tadi yang saya bilang. Melalui video ini juga saya mempersilahkan teman-teman yang punya produk barang maupun jasa, silahkan posting di Instagram kalian. Kemudian tag Instagram saya, John LBF, yang udah centang biru, satu-satunya akun saya itu. Saya pasti repost, saya pasti bantu promosikan secara gratis di sosial media saya. Apa yang saya sampaikan di video ini adalah bentuk nyata kecintaan saya pada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara ini negara yang luas, negara ini negara yang banyak penduduknya, negara ini harus bersatu, negara ini harus rukun, harus saling support, sehingga ekonomi kita bisa bangkit, ya, jumlah pengusahanya bisa bertumbuh. Sekarang masih di bawah 4% nih dari total jumlah penduduk. Harapan saya akan terus menginspirasi dan mengedukasi generasi muda untuk jangan berpikir jadi karyawan terus. Jangan berpikir terima gaji sebulan, tapi beranikan dirimu untuk memulai membuka sebuah bisnis sehingga itu akan membuka lapangan kerja. Oke, teman-teman ya. Semoga video saya ini dapat diterima dengan pikiran yang jernih, pikiran yang sehat. Saya hanya mengutarakan pendapat saya yang tujuannya untuk membuat everybody happy, semuanya bisa bersinergi, semuanya bisa rukun, semuanya bisa berlomba-lomba, bekerja sama, bersatu padu untuk membangun bangsa Indonesia ini lebih maju lagi ekonominya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi